Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas perencanaan bisnis dengan menggunakan metode dekomposisi. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui apa sih metode dekomposisi itu? Metode dekomposisi adalah metode yang ketika kita ingin melakukan proyeksi, kita harus memisahkan terlebih dahulu jenis datanya. Apakah datanya sifatnya tren, musiman, siklus, acak, atau random. Jadi di pertemuan sebelumnya kita kan sudah tahu nih berbagai jenis data. Nah, di metode dekomposisi inilah sebelum menentukan menggunakan metode yang mana, kita harus tentukan dulu ketika nanti datanya adalah data tren, maka kita harus menggunakan dekomposisi berdasarkan unsur tren. Nah, ketika data kita musiman, siklus, atau random, itu kita harus menggunakan dekomposisi menggunakan metode random. Karena itu, dari pengertian tersebut, metode dekomposisi ini intinya atau artinya adalah pemecahan. Jadi yang dipecahkan adalah unsur-unsur datanya, jenis-jenis datanya. Berdasarkan pengertiannya, metode dekomposisi kita bagi berdasarkan unsur tren, ketika jenis datanya data tren, berdasarkan variasi musim, ketika datanya adalah data musiman. Nah, data musiman adalah data yang menggunakan triwulan atau periode setiap tahunnya. Jadi dalam satu tahun bisa terdapat beberapa periode, bisa 2 periode, bisa 3 periode, atau 4 periode. Kalau data tren itu adalah data yang cuma 1 tahun aja. Jadi dari tahun 2014 ada satu data, 2015 satu data, 2016 satu data, dan seterusnya. Sedangkan di variasi musim atau data musiman, itu dalam 1 tahun ada 4 data. Begitu juga dengan variasi siklus. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, data siklus adalah data yang lebih dari 1 tahun membentuk siklus tertentu. Jadi ada kecenderungan mengulang kembali suatu siklus. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas metode tren saja terlebih dahulu dan pada 2 unsur tren. Intinya, metode tren adalah metode untuk melakukan proyeksi dengan menggunakan persamaan regresi seperti biasa yang sudah kalian pelajari di statistik 1. Kita ketahui persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, metode tren ini adalah dari suatu data kita membuat suatu tren yang dirumuskan secara matematis menjadi rumus Y sama dengan A tambah BX. Nah, untuk metode tren sebenarnya ada 6 cara. Masing-masing cara berbeda rumusnya saja. Intinya sama, kita membentuk persamaan Y sama dengan A tambah BX. Cuman bedanya cara menghitung nilai A sama B aja yang berbeda-beda. Kita masuk metode pertama adalah metode tren tangan bebas. Nah, metode tangan bebas, apa sih metode tangan bebas? Itu adalah suatu metode di mana kita membuat suatu garis tren, di mana trennya itu bebas kita menentukannya. Makanya namanya tangan bebas. Supaya lebih jelas kita langsung masuk ke dalam contohnya atau langkah-langkah untuk menentukan proyeksi dengan menggunakan tangan bebas. Nah, langkah-langkah pertama, kita membuat sumbu tegak yang diberi simbol Y dan sumbu mendatar yang diberi sumbu X. Jadi ada sumbu Y dan sumbu X, di mana dari sumbu Y dan sumbu X itu kita buat titik-titik. Nah, titik-titik itu namanya scatter plot. Dari scatter plot tersebut, kita buat suatu garis, di mana garis tersebut akan membentuk suatu rumus matematika, yaitu garis Y sama dengan A ditambah BX, di mana A adalah slope atau kemiringan dan B adalah intercept atau titik potongnya. Nah, setelah adanya rumus persamaan regresi sederhana inilah nantinya kita melakukan proyeksi. Nah, contohnya seperti ini.
Ibu punya data dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018. Dengan periode dimulai dari periode 0 sampai dengan periode ke-8. Intinya tetap sama, kita menghitung proyeksi tahun 2019 serta kesalahan prediksi atau errornya. Nah, dari sini kita lihat jenis datanya adalah data time series, karena dari data dari tahun ke tahun yang akan membentuk suatu tren. Kenapa akan membentuk suatu tren? Coba lihat dari tahun 2010 hingga tahun 2018, itu datanya cenderung mengalami kenaikan. Data pertama 80, naik 120, naik 125, dan selanjutnya sampai dengan 245. Makanya adalah ini namanya data tren, data tahun ke tahun, data time series yang membentuk pola suatu tren. Nah, ketika jenis datanya seperti ini, kita cuma bisa melakukan proyeksi dengan menggunakan metode tren. Salah satunya adalah tren tangan bebas. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat scatter plot yang akan menghubungkan kita kepada proyeksi penjualan menggunakan metode tangan bebas. Contohnya sama seperti tadi, tahunnya 2010 sampai 2018, periodenya 0 sampai 8, penjualannya berikut ini. Nah, dari data ini kita buat scatter plot, di mana scatter plot adalah suatu grafik yang di dalamnya ada titik-titik yang menghubungkan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita tinggal tentukan mana yang sumbu X, mana yang sumbu Y. Sesuai dengan contoh soalnya, Y adalah penjualan, maka sumbu Y adalah ini. Nah, ini adalah penjualan, sumbu Y. Sumbu X apa? X-nya adalah periode. Jadi ini adalah sumbu X. Titik-titik biru ini adalah titik-titik yang menghubungkan antara sumbu X sama sumbu Y, atau titik yang menghubungkan antara periode sama penjualan. Coba kita ambil contoh di tahun 2010, periodenya 0, penjualannya 80. Maka kita tinggal ngubungin antara X-nya 0 dan Y-nya 80. Titik pertama di sini. Titik kedua, tahun 2011, periodenya 1, penjualannya adalah 120. Nah, 1 kan di sini nih, di tengah nih. Penjualannya adalah 120. Nah, titik yang ketiga, periode kedua, X-nya 2. Nah, penjualannya berapa? Y-nya 125, kan lebih tinggi sedikit dibandingkan 120, makanya titiknya sedikit lebih di atas. Titik-titik ini akan membentuk suatu pola. Pola apa? Pola kenaikan. Makanya di sini disebut dengan data tren, karena dari titik-titik ini akan membentuk suatu tren kenaikan. Nah, selanjutnya apa? Kita akan menghubungkan garis dari titik yang paling awal hingga titik paling akhir. Bisa nggak kalau kita mau mulai dari titik kedua sampai dengan titik yang kedua terakhir? Boleh, namanya metode tangan bebas. Jadi terserah kita menentukan titik yang pertama dan titik terakhirnya. Nah, kalau Ibu pakainya dicontohin di sini adalah titik yang pertama dengan titik yang paling akhir. Kita hubungkan garisnya. Nah, jadi ini garisnya yang menghubungkan antara titik pertama sama titik terakhir. Garis ini secara matematis akan membentuk suatu persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Persamaan inilah yang akan kita cari nantinya di metode tangan bebas. Sekarang kita akan melakukan peramalan atau kita akan membentuk suatu persamaan garis Y sama dengan A ditambah BX dari segi matematisnya. Jadi ini persamaan kita Y sama dengan A ditambah BX. Ibu ingin mengetahui berapa sih nilai A-nya, itu yang ingin kita cari selanjutnya. Dan berapa sih nilai B, itu yang akan kita cari selanjutnya. Nantinya persamaannya tinggal dimasukin aja untuk tahun 2019 pada periode yang ke-9. Jadi periode itu adalah simbolnya X dan penjualan adalah simbolnya Y. Ingat kita punya persamaan matematika sama dengan Y sama dengan A ditambah BX. Di mana Y adalah penjualan dan X adalah periodenya. Karena itu kita ambil dua titik
awal seperti yang Ibu contohin sebelumnya. Kalau Ibu ngambilnya baseline-nya titik di awal banget dan di akhir banget, jadi 2010 sama 2018 nih. Jadi ini titik pertamanya dan titik keduanya untuk membuat suatu garis trend. Kalau kalian mau ngambilnya di tahun 2012 titik awalnya dan 2017 di titik akhirnya boleh. Jadi terserah, nggak harus ketentuannya harus di awal dan di akhir karena sesuai dengan namanya metode tangan bebas. Asalkan kedua titik tersebut kalau dihubungkan akan membuat suatu garis atau tren. Nah, balik lagi ke contoh ketika Ibu menetapkan titik awalnya adalah yang 2010 dan titik akhirnya adalah 2018. Karena itu kita masukin ke persamaan, di mana persamaan kita sama dengan awalnya Y sama dengan A ditambah BX. Ingat, Ibu ulangi sekali lagi, Y adalah penjualan, X adalah periodenya. Jadi ketika persamaan Y sama dengan A ditambah BX, penjualan untuk tahun 2010 berapa? 80. Makanya angka 80 itu dimasukin ke sini. Nah, terus sama dengan A ditambah B dikali 0. Kenapa 0? Karena periode untuk awal, titik awal adalah 0. Makanya 0-nya dimasukin ke sini nih. Nah, 80 sama dengan A ditambah B dikali 0. Jadi, B dikali 0 kan 0. Makanya A sama dengan 80. Kalau kita sudah mendapatkan nilai A, kita bisa mendapatkan nilai B, di mana kita tinggal masukin lagi ke dalam persamaannya tetap sama, Y sama dengan A ditambah BX, cuman yang sekarang kita pakai periode atau titik yang kedua, di mana titik kedua penjualannya adalah 245. Jadi ini 245 penjualan di titik kedua, sama dengan A, nilai A-nya kan udah kita cari tadi nih. Jadi ini dipindahin ke sini. 80 ditambah B dikali X. X untuk titik yang kedua adalah 8. Makanya 8-nya kita pindahin ke sini. Nah, jadi 80 pindah ke kuadran sini kan jadi minus. 245 dikurang 80 sama dengan 8B. Jadi 165 sama dengan 8B. Jadi B sama dengan 165 dibagi 8, jadi 20,625. Nah, dapatlah kita suatu persamaan di mana Y sama dengan A ditambah BX. A-nya 80 yang kita cari tadi, B-nya 20,625. Ketika kita sudah mendapatkan persamaan tersebut, barulah kita bisa meramalkan proyeksi untuk tahun 2019 atau periode ke-9. Ini merupakan data soal yang tadi, cuman diperjelas lagi, di mana kita bisa menghitung prediksi dengan menggunakan garis persamaan tren yang sudah kita cari tadi, untuk setiap tahunnya, termasuk di tahun 2019. Jadi ketika kita ingin memprediksi 2019, periodenya akan sesuai. Jadi ini kan naik satu semuanya nih. Makanya di 2019 periodenya adalah 9 atau nilai X-nya 9. Untuk menghitung prediksinya, kita tinggal masukin aja rumusnya di tahun 2010, 80 ditambah 20,625 dikali X. X-nya berapa? X-nya 0. Jadi 80 tambah 20,625 kali 0, makanya dapatnya 80. Untuk periode yang pertama, 2011, gimana cara carinya? Tetap dengan menggunakan rumus prediksi yang sama, cuma nilai X-nya kita ganti menjadi 1, karena periode di tahun 2011 adalah 1. Jadi 80 ditambah 20,625 dikali 1, makanya dapatnya 100,625. Selanjutnya, langsung ke periode 2019, gimana cara mencarinya? Kita tetap menggunakan rumus regresi yang sama, 80 tambah 20,625X, tapi nilai X-nya aja yang kita ganti. Jadi 265 ini dapatnya adalah 80 tambah 20,625 dikali 9. Kenapa 9? Karena nilai X-nya 9 untuk 2019 dan seterusnya. Nah, seperti biasa untuk mencari error, kita bisa dapat dengan prediksi dikurang penjualan atau penjualan dikurang prediksi, sama aja. Jadi di sini tinggal 120 dikurang
untuk mencari error 2019 error tahun 2011 periode pertama. 120 dikurang 100,625 dapatnya 19 gitu. Jadi ini adalah kesalahan prediksi. Semakin besar angkanya semakin tidak baik. Semakin kecil angkanya semakin baik. Nah, ketika data kita semakin bervariasi, data penjualan kita semakin bervariasi, maka errornya akan semakin tinggi atau titik-titik di scatter plot di gambar yang tadi akan semakin tinggi. Itu sebenarnya tidak baik ketika dilakukan proyeksi dengan metode tren ketika datanya terlalu variasi. Nah, demikianlah untuk melakukan peramalan menggunakan metode tren dengan tangan bebas. Selanjutnya, silahkan kerjakan tugas yang sudah dipost di Classroom. Terima kasih.